Kalian tahu nggak? Padang gurun itu ternyata bukan tempat buat bebas tanpa aturan. Justru sebaliknya. Tanpa disiplin dan aturan ketat, kalian nggak bakal bisa bertahan hidup di sana bahkan cuma buat sehari aja. Setelah setahun keluar dari Mesir, bangsa Israel masih saja tertahan di padang gurun. Di titik ini, Tuhan gak lagi pamer mukjizat-mukjizat besar, tapi Dia justru kasih satu perintah yang sangat realistis. Tuhan bilang, hitung jumlah orang-orangnya. Ini bukan cuma sensus penduduk biasa. Tuhan mau pastiin, Israel ini cuma sekadar kerumunan orang, atau sudah jadi tentara yang siap tempur. Syaratnya jelas, laki-laki umur 20 tahun ke atas yang sanggup pergi perang. Kenapa? Karena tanah perjanjian bukan hadiah gratis, tapi harus diperjuangkan dengan berani. Satu persatu, nama suku dipanggil. Nama mereka dicatat, garis keturunan dicek, dan setiap orang dihitung secara detail. Sekarang, Israel bukan lagi rombongan tanpa arah, tapi komunitas yang punya identitas. Angkanya mencapai ratusan ribu orang. Tapi ingat, angka ini bukan buat pamer, melainkan tanda dari tanggung jawab yang besar. Uniknya, Tuhan mengecualikan satu suku, suku Lewi. Mereka nggak ikut perang. Tugas mereka jauh lebih khusus dan sakral, yaitu menjaga kemah suci rumahnya Tuhan di tengah padang gurun. Bayangkan ini. Perkemahan Israel punya aturan ketat. Timur, barat, selatan, utara, setiap suku punya posisi pasti. Dan tepat di tengah-tengah mereka, berdirilah kemah suci itu. Tuhan gak di depan atau di belakang, tapi selalu di tengah. Pesannya jelas, aku adalah pusat dari seluruh hidup kalian. Orang-orang Lewi bertugas bongkar pasang kemah suci dan membawanya tiap kali berpindah. Tanpa mereka, kehadiran Tuhan gak bakal bisa bergerak bareng bangsa itu. Tuhan pun memberi peringatan serius. Jangan sembarangan mendekat, bukan untuk menakuti. Tapi karena kekudusan Tuhan itu, dahsyat seperti api yang menghangatkan. Tapi bisa menghanguskan jika kita tidak hormat. Menariknya, saat itu Israel bahkan belum melangkah 1 senti pun. Tapi sebenarnya, perjalanan mereka sudah dimulai. Tuhan mau ajarin bahwa iman nggak cuma soal semangat, tapi dimulai dari persiapan dan kedisiplinan. Tuhan memang menghitung orang, tapi sebenarnya Dia sedang bertanya, meskipun aku ada di tengah kalian, apakah kalian sudah siap buat bergerak? Inilah awal dari kitab Bilangan. Tapi masalah baru saja dimulai. Aturan sudah ada, tapi hati mereka ternyata masih tertinggal di masa lalu. Keluhan mulai muncul. Bahkan ada yang bilang, mendingan kita balik ke Mesir saja, meskipun Tuhan ada di tengah. Kenapa manusia masih bisa goyah? Episode selanjutnya, keluhan, mana, dan kepercayaan yang runtuh. Padang gurun bakal mulai menunjukkan sifat asli dari setiap orang. Tungguin di Bilangan part 2. Guys, tahu nggak? Padang gurun itu sebenarnya paling ngeri kalau lagi sepi. Di luar sih kelihatannya oke banget. Ada tiang api yang gagah, ada awan penuntun yang setia, dan kemah-kemah suku yang rapi banget sesuai aturan. Tapi di dalam hati orang-orangnya, wah, ternyata lagi ada badai besar yang nggak kelihatan dari luar. Semuanya dimulai dari keluhan kecil, bisikan-bisikan di pojokan kemah yang makin lama makin berisik. Aduh, bosen deh, pengen makan daging. Kata-kata itu nyebar cepat banget kayak virus. Dari satu tenda ke tenda lainnya. Dulu di Mesir kita bisa makan ikan, timun, semangka, bawang, semuanya gratis lagi. Gila ya, mereka mulai mempercantik masa lalu mereka sebagai budak. Mereka sengaja lupa sama bekas cambukan, keringat, dan air mata penderitaan dulu. Malam di padang gurun itu memang sunyi. Tapi hati mereka makin berisik sama keluhan yang gak ada habisnya. Kadang kita juga gitu kan? Lebih milih ingat yang enak-enak doang. Padahal sebenarnya itu masa lalu yang toksik. Padahal setiap pagi ada mana yang turun kayak embun di atas tanah. Rasanya manis kayak madu. Itu roti malaikat guys. Mukjizat nyata yang ada tepat di depan mata tiap hari. Tapi ya gitu, manusia itu aneh. Mukjizat kalau kejadian tiap hari malah dianggap biasa aja.
bahkan bikin bosen. Mana lagi? Mana lagi? Mana dagingnya? Kok cuma ginian sih yang kita lihat tiap hari? Mereka nggak butuh hubungan sama Tuhan. Mereka cuma butuh menu restoran yang bervariasi. Keluhan mereka memenuhi seluruh kamp. Dan Musa bisa dengar suara tangisan dari setiap pintu tenda. Bayangin, ratusan ribu orang nangis bareng cuma gara-gara pengen daging. Miris banget kan? Musa sampai capek banget. Mentalnya benar-benar kena. Dia merasa gagal jadi pemimpin. Akhirnya dia curhat jujur banget sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih beban semua orang ini dikasih ke aku? Emangnya aku yang ngandung mereka? Aku nggak kuat kalau sendirian, Tuhan. Kalau begini terus, mendingan aku mati aja sekarang. Ini doa yang paling jujur dari seorang pemimpin yang udah di titik nadir. Tapi hebatnya Tuhan gak marah. Tuhan malah kasih solusi. Dia pilih 70 orang tua-tua buat bantu Musa. Dan bagi Roniake mereka. Di sini Tuhan mau ngajarin. Jadi pemimpin itu bukan soal jadi pahlawan sendirian. Tapi soal jalan bareng sebagai komunitas. Tapi drama daging ini belum selesai. Tuhan akhirnya bilang, oke, kalian mau daging? Aku kasih bukan cuma sehari, tapi sebulan penuh sampai kalian enak. Lalu Tuhan kirim angin kencang yang bawa jutaan burung puyuh dari arah laut. Banyak banjeci sampai nutupin tanah setinggi 1 meter di sekitar kemah. Tapi bukannya bersyukur, orang-orang malah jadi serakah banget. Mereka begadanggi 36 jam nonstop cuma buat nangkepin burung-burung itu. Ayo, buruan, ambil sebanyak-banyaknya sebelum habis. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Pas dagingnya masih di mulut, belum sempat ditelan, sebuah wabah besar datang. Banyak banget yang meninggal di tengah pesta pora itu. Tempat itu akhirnya dinamain Kibrat Hatawa, yang artinya kuburan nafsu. Keserakahan mungkin bisa muasin perut sesaat, tapi bisa ngerusak jiwa selamanya. Masalah nggak berhenti di situ, guys. Kali ini datangnya dari orang terdekat Musa, Miriam sama Harun, kakaknya sendiri. Mereka mulai iri dan bilang, emang Tuhan cuma ngomong lewat Musa doang? Lewat kita juga bisa kan? Iri hati itu emang jahat banget ya. Apalagi kalau datang dari keluarga. Tuhan langsung turun tangan dan panggil mereka ke kemah suci. Aku ngomong sama Musa itu face to face. Langsung. Kata Tuhan dengan tegas. Detik itu juga, Miriam kena penyakit kusta sampai kulitnya putih banget. Meskipun dikhianatin, Musa yang sangat rendah hati itu malah langsung teriak doain kakaknya. Tuhan, tolonglah, sembuhin dia. Akhirnya perjalanan mereka harus berhenti 7 hari sampai semuanya dipulihkan. Kenapa sih hal kayak gini kejadian terus? Bukan karena kurang mukjizat, tapi karena masalah hati. Orang-orang itu lebih milih rantai yang mereka kenal di Mesir daripada kebebasan yang penuh iman bareng Tuhan di masa depan. Cerita hari ini nanya ke kita semua. Lo beneran mau bebas? Atau lo cuma kangen sama rantai lama lo? Padang gurun itu bukan cuma soal tempat, tapi soal pilihan yang kita buat setiap hari. Sekarang, Tuhan udah siap pamerin tanah perjanjian ke mereka. Kira-kira mereka punya nyali nggak ya buat masuk? Tungguin di episode selanjutnya Bilenggem Part 3. 12. Pengintai. 2 orang bilang, kita pasti bisa. Tapi 10 orang lainnya malah ketakutan. Siapa yang bakal dipercaya sama orang banyak? Jangan sampai ketinggalan ya, Di. Iman bukan soal angka. 12 orang dipilih, masing-masing pemimpin dari setiap suku. Tugas mereka jelas, pergi ke sana dan selidiki tanah Kanaan. Lihat, kayak gimana tanahnya? Orangnya kuat atau lemah? Kotanya punya benteng kuat atau cuma kemah terbuka? Tanahnya subur atau gersang? Dan yang paling penting, bawa balik sedikit buah dari sana. Jadi, mereka berangkat. Mereka nyebrang perbatasan, ninggalin padang gurun yang kering, dan akhirnya menginjakan kaki di tanah perjanjian. Wah, pemandangannya luar biasa, guys. Air mengalir di setiap lembah. Mereka nemuin setandan anggur yang gede banget, sampai harus digotong 2 orang pakai kayu. Ada delima, ada ara. Benar-benar tanah yang berlimpah susu dan madu, persis kayak yang Tuhan janjiin. Tapi ada masalah. Ternyata udah ada orang yang tinggal di sana. Tembok kotanya tinggi banget. Kotanya kuat dan orang-orangnya kelihatan perkasa. Di mata 10 pengintai, orang-orang itu kelihatan kayak raksasa. Di momen itulah hati mereka mulai goyah. Rasa takut,
kayak bayangan gelap, mulai nutupin ingatan mereka soal mukjizat-mukjizat Tuhan selama ini. Pas mereka balik ke Kadesh Barnea, seluruh umat kumpul dengan penuh semangat. Para pengintai pamerin buahnya dan lapor. Tanah itu emang bagus banget. Ini buktinya. Wajah orang-orang langsung ceria, penuh harapan. Tapi, habis itu muncul kata tapi yang ngerusak semuanya. Tapi, orang yang tinggal di sana kuat banget. Kotanya berbenteng dan gede-gede. Kita bahkan lihat keturunan anak di sana para raksasa. Terus muncul kalimat yang bikin mental mereka semua down. Di mata kita sendiri, kita ini cuman kayak belalang. Dan mereka pun lihat kita kayak gitu juga. Kalimat itu langsung ngerusak suasana di seluruh kemah. Malam itu, orang-orang mulai nangis histeris. Kenapa sih? Tuhan bawa kita ke sini cuma buat mati kena pedang. Gimana nasib anak-anak kita nanti? Mendingan kita mati di Mesir deh. Mereka bahkan mulai bahas soal milih pemimpin baru buat balik lagi jadi budak di Mesir. Di tengah kekacauan itu, 2 orang berdiri, Kaleb sama Yosua. Mereka ngerobek baju karena sedih dan teriak. Tanah yang kita lihat itu benar-benar bagus banget. Kalau Tuhan sayang sama kita, Dia pasti bakal bawa kita masuk. Jangan berontak sama Tuhan dan jangan takut sama mereka. Terus mereka bilang sesuatu yang berani banget. Mereka itu cuma makanan buat kita. Pelindung mereka udah pergi. Tapi Tuhan bareng kita. Tapi orang-orang gak mau denger. Malah, mereka teriak mau nimpukin Kaleb sama Yosua pakai batu. Di momen yang ngeri itu, kemuliaan Tuhan muncul di kemah suci. Suara Tuhan menggelegar di seluruh kemah. Sampai kapan bangsa ini ngeremehin aku? Sampai kapan mereka gak mau percaya sama aku? Padahal udah banyak banget mukjizat yang aku lakuin di depan mata mereka. Suasana langsung beku. Musa maju, mohon-mohon supaya Tuhan nggak musnahin bangsa itu. Tuhan dengerin doa Musa. Tapi sebuah keputusan tegas dijatohin. Demi aku yang hidup, aku bakal lakuin ke kalian persis kayak apa yang aku dengar dari omongan kalian sendiri. Mayat kalian bakal jatuh di padang gurun ini. Nggak ada satupun dari kalian yang umurnya 20 tahun ke atas yang bakal masuk ke tanah itu. Janji Tuhan gak dibatalin. Tapi generasi yang dapat janji itu diganti. Cuma Kaleb sama Yosua mereka yang punya spirit yang beda yang bakal masuk. Malam itu, jalan ke depan sebenarnya gak hilang. Tapi, hati mereka lah yang berhenti. Karena iman mereka berhenti, waktu pun berhenti. Mereka akhirnya harus muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Padang gurun lagi nyiapin ujian terakhirnya. Di atas generasi yang gagal, generasi baru mulai bangkit. Janji itu masih ada di depan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bakal bertahan di padang gurun sampai akhir? Tungguin ya, di bilangan part 4, perjalanan terakhir. Kelihatannya sih, padang gurun itu tenang-tenang aja. Tapi di dalam hati orang-orang, lagi ada badai yang mulai muncul. Di pusat kekacauan itu, ada Korah, seorang Lewi yang tugasnya ngelayanin di kemah suci. Tugasnya sebenarnya udah terhormat banget, tapi Korah pengen lebih. Dia mulai bisik-bisik. Kenapa sih Musa sama Harun ngerasa paling hebat? Bukannya kita semua umat yang kudus? Dia nggak sendirian. Datan, Abiram, sama 250 pemimpin penting lainnya ikutan berontak. Mereka nantangin Musa. Kalian udah keterlaluan. Kalian belum bawa kita ke tanah perjanjian. Kenapa kalian masih aja mau jadi raja kita? Musa nggak ngebela diri. Dia langsung sujud dan bilang, besok pagi Tuhan bakal tunjukin siapa yang beneran punyanya. Dia nyuruh para pemberontak itu bawa perbaraan dan berdiri di depan. Tuhan, Musa nyerahin penghakimannya ke tangan Tuhan. Besoknya, 250 pemimpin itu udah siap. Suasananya tegang banget. Sunyi sepi. Terus Tuhan berfirman, pergi jauh-jauh dari tenda orang-orang jahat ini. Pas orang-orang mundur, tiba-tiba tanah di bawah kaki para pemberontak itu pecah. Bumi buka mulutnya, dan nelan mereka hidap-hidap. Keluarga mereka, harta mereka, semuanya. Terus, api keluar dari Tuhan dan ngebakar 250 orang yang lagi bawa perbaraan itu. Tuhan kasih lihat dengan jelas, kepemimpinan itu bukan jabatan yang bisa direbut, tapi panggilan yang ditentuin sama Dia. Tapi ternyata
Pemberontakannya nggak berhenti di situ. Besok paginya, orang-orang malah ngedumel lagi. Kalian udah bunuh umat Tuhan, teriak mereka ke Musa. Hati mereka benar-benar keras. Padahal udah lihat mukjizat yang ngeri banget. Tiba-tiba, tulah mematikan mulai nyerang seluruh perkemahan. Orang-orang mulai tumbang satu persatu. Musa teriak, "Harun, cepat ambil perbaraan kamu!" Dan lari ke tengah-tengah umat. Harun lari ke tengah kerumunan, berdiri di antara orang yang hidup dan yang mati. Pas asap kemenyan itu naik, tulah itu berhenti. Tapi sedihnya, 14.700 orang udah keburu mati. Buat nyelesain masalah ini selamanya, Tuhan nyuruh setiap suku bawa tongkat. Besok paginya, tongkat Harun gak cuma berubah, tapi tumbuh tunas. Ada bunganya. Bahkan ada kacang amandel yang udah matang. Kehidupan benar-benar muncul dari sepotong kayu mati. Korah diingat karena pemberontakannya. Tapi Musa diingat sebagai perantara yang lari demi nyelamatin orang-orang yang udah nyerang dia. Padang gurun itu emang tempat buat ngebongkar isi hati kita yang sebenarnya. Ada yang ditelan bumi, tapi ada juga yang lari buat berdiri di antara hidup dan mati. Posisi kamu lagi di mana sekarang? Di cerita selanjutnya, air mulai habis lagi. Musa emosi sampai mukul batu. Dan satu pilihan ceroboh itu bikin dia harus bayar mahal. Tungguin ya di bilangan par 5, tanah yang terlarang. Waktu terus berjalan, kayak pasir gurun yang bergeser tanpa henti. Generasi pertama yang keluar dari Mesir mereka, yang dulu melihat tulah hebat dan membelah. Laut Merah sekarang sudah hampir semuanya tiada. Di padang gurun ini, sekarang berdiri generasi baru, yaitu anak-anak dari mereka yang dulu meninggalkan Mesir. Tapi meskipun wajah-wajahnya sudah berganti, sebuah siklus pemberontakan yang sangat akrab mulai terjadi lagi. Masalahnya tetap sama. Tidak ada air. Sekali lagi, orang-orang mengerumuni Musa dan Harun dengan protes yang sangat keras. Teriakan mereka terdengar sangat familiar, seolah-olah mengulang rekaman keluhan pahit ayah mereka 40 tahun yang lalu. Kenapa kalian bawa kami ke sini buat mati? Mending kami mati bareng saudara-saudara kami di depan Tuhan. Tempat ini nggak ada gandum, buah ara, anggur, atau delima. Bahkan air minum aja nggak ada. 40 tahun sudah lewat, tapi roh ketidakpuasan mereka sama sekali tidak berubah. Musa dan Harun pergi ke depan pintu kemah, pertemuan dan langsung bersujud di hadapan Tuhan. Kemudian, kemuliaan Tuhan muncul di depan mereka dengan instruksi yang sangat spesifik. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambil tongkatmu, kumpulkan semua orang. Bicaralah sama bukit batu itu di depan mata mereka. Maka, air bakal keluar." Ini adalah detail yang sangat penting. Kali ini, Tuhan tidak menyuruh Musa untuk memukul batu itu, melainkan menyuruhnya untuk berbicara agar kekudusan Tuhan dinyatakan secara nyata di depan bangsa itu. Namun, Musa sudah sangat lelah. Jiwanya benar-benar lelah karena menghadapi pemberontakan yang keras kepala selama puluhan tahun. Di satu momen emosi yang meluap dan kemarahan yang membara, dia kehilangan kesabaran dan berteriak kepada kerumunan itu, "Dengerin kalian, para pemberontak, apa kami harus keluarin air dari bukit batu ini buat kalian?" Alih-alih berbicara kepada batu itu sesuai perintah, Musa malah mengangkat tangannya dan memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Air memang langsung memancar deras, membuat umat dan ternak mereka bisa minum. Tapi Tuhan tidak senang, karena Musa tidak cukup percaya kepada Tuhan untuk menghormati kekudusannya. Tuhan menyampaikan berita yang sangat menyakitkan. Musa tidak akan membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Bahkan pemimpin sehebat orang yang membelah Laut Merah pun tidak kebal dari syarat ketaatan total kepada perintah Tuhan. Tempat itu akhirnya dinamakan Meriba, artinya air pertengkaran. Tak lama kemudian, ada perpisahan sedih di Gunung Horo. Harun, sang imam besar, meninggal dunia, dan jubah imamnya dipindahkan ke anaknya, Eliezer.
Seluruh generasi lama banner-banner sedang memudar di ufuk timur. Perjalanan pun menjadi semakin berat ketika Raja Eda menolak memberi mereka jalan lewat. Sehingga orang Israel terpaksa memutar jalan yang sangat jauh dan melelahkan. Orang-orang mulai tidak sabar dan patah semangat di tengah jalan yang sulit itu. Sekali lagi, mereka berbicara jahat soal makanan yang Tuhan sediakan dengan ajaib. Sebagai jawaban, Tuhan mengirim ular-ular berbisa ke tengah mereka. Ular-ular itu memagut orang-orang. Dan banyak orang Israel yang mati di debu gurun. Baru saat itulah mereka sadar akan dosa mereka dan memohon Musa untuk berdoa bagi nyawa mereka. Solusi dari Tuhan sungguh tidak disangka-sangka. Bikin ular tembaga dan taruh di atas tiang. Siapapun yang dipagut ular, kalau dia lihat ke ular tembaga itu, dia bakal hidup. Tuhan tidak menyuruh mereka untuk lari atau berperang. Dia hanya menyuruh mereka untuk melihat. Mereka yang punya iman dan melihat ke ular tembaga itu tetap hidup. Keselamatan di padang gurun bukan soal usaha, melainkan soal pandangan yang percaya pada jalan Tuhan. Kini, perubahan besar terjadi dalam semangat bangsa Israel. Mereka mulai bergerak ke arah utara dan mengalahkan raksasa-raksasa seperti Sihan dan Og, musuh yang dulu sangat ditakuti orang tua mereka. Iman telah menggantikan rasa takut. Bahkan saat Raja Balak mencoba mengutuk mereka melalui Bileam, Tuhan mengubah setiap kutukan menjadi berkat yang luar biasa, menjaga umatnya dengan tangan yang kuat. Kitab Bilangan berakhir dengan sensus baru. Generasi lama sudah tiada, dan generasi baru yang siap melangkah maju dengan iman telah dipersiapkan. Padang gurun bukanlah tanah kegagalan, melainkan tempat pemurnian agar umatnya belajar hanya berharap kepada Tuhan. Kini, di tepi sungai Yordan, Musa menyampaikan khotbah terakhirnya, mengingatkan kembali janji Tuhan dan meminta mereka untuk membuat sebuah pilihan yang menentukan masa depan mereka. Cerita kita selanjutnya, Ulangan. Ingatlah dan pilihlah. Tanah perjanjian sudah tepat di depan mata kalian. Bagaimana kalian bakal hidup sekarang? Perjalanan terus berlanjut.